Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, qila al-istiqomah khairun min alfi karamah. Disebutkan menurut salah satu pendapat ulama, oleh salah seorang ulama dinyatakan bahwa istiqomah itu lebih utama, lebih afdol, lebih mulia ketimbang dengan 1000 karomah. Karena istiqomah itu khairun min alfi karamah, ada 1000 macam kehebatan. Satu istiqomah itu kalah. Sehingga malam hari ini, pengajian pada malam hari ini, mugi-mugi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai bagian dari upaya kita untuk mengerjakan sesuatu yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selain juga memenuhi terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi kewajiban bagi kita, terutama, dan tentu saja ini menjadi sebuah niatan utamanya, yakni menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan banyak sekali keuntungannya ketika kita menjalankan kegiatan-kegiatan dalam majelis ilmi ini. Paham tidak paham, duduk di majelis ilmu itu sudah bernilai ibadah. Nilai ibadahnya sama dengan nilai ibadah orang yang mencari ilmu itu sendiri. Artinya apa? Duduk di tempat majelis, paham orang paham dengan ilmu yang disampaikan, itu tercatat sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Teka ujug-ujug tanpa niatan ada tolabul ilmi, tapi ketika datang di tempat majelis ilmu, itu juga dicatat sebagai satu kegiatan ibadah yang dikatakan sebagai tolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmu al-jumrata hatta tatli'a asy-syamsu. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa fihi inqita'un. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan qala lana Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah berbicara kepada saya, kepada kami. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? La tarmu al-jumrata hatta tatli'a asy-syamsu. La tarmu al-jumrata. Jangan melempar jumroh sampai matahari terbit. Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Itu dari pemahaman teks hadis ini. La tarmu al-jumrata. Jangan jumroh sampai matahari terbit. Kalau belum terbit, ya jangan jumroh. Logikanya begitu. Atau secara akalnya begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam, kecuali Imam Nasa'i. Dan di dalam hadis ini ada inqita'un, ada sanad yang putus, inqita'. Nah itu hadis yang masih terkait dengan masalah haji. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummi salamatin lailatan nahri faramat al-jumrata qabla al-fajri thumma madat fa afadat. Rawahu
Dawud wa isnadu ala syartin muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan arsalan nabiyyu, Kanjeng Nabi memerintahkan bi Ummi Salamah, kepada Ummi Salamah, Lailatan Nahri, memerintahkan pada malam Idul Adha. Apa yang diperintahkan? Faromat al-jumroh, melempar jumroh, sehingga beliau melempar jumroh qoblal fajri, sebelum munculnya fajar. Tsumma madot fa'afadot, kemudian Ummi Salamah melanjutkan ibadah haji sampai dia tawaf ifadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya ala syartin, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kalau kita pahami sangat berbeda dengan hadis yang pertama. Hadis pertama, hadis yang tadi dibacakan, bahwa kata Kanjeng Nabi jangan jumroh sebelum sampai matahari terbit. Kalau sekarang yang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi malah memerintahkan Ummi Salamah di malam Idul Adha untuk melakukan jumroh sebelum fajar. Berarti kalau melakukan jumroh sebelum fajar dilakukan pada malam hari. Katanya tadi disuruh jangan jumroh sampai matahari terbit, tapi sekarang kepada Ummi Salamah memerintahkan untuk jumroh di malam hari. Tsumma madot fa'afadot, kemudian Ummi Salamah melanjutkan melaksanaan ibadah haji sampai dia tawaf ifadah. Nah, ini kalau kita lihat dalam perspektif usul fikihnya, hadis ini sangat bertentangan. Lalu akan muncul pertanyaan kepada kita tentang atau mengkritisi hadis ini. Pertama, apakah perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melempar jumroh di malam hari itu khusus kepada Ummi Salamah? Pertama, apakah ini objeknya hanya kepada Ummi Salamah atau mencakup kepada semua umatnya Kanjeng Nabi? Kalau kepada Ummi Salamah, berarti kita akan bisa memahami ketika dikaitkan dengan hadis yang pertama, tidak boleh melempar jumroh sampai matahari itu terbit kecuali hanya untuk Ummi Salamah. Tapi kalau bagaimana kalau ternyata hadis ini bukan dikhususkan kepada Ummi Salamah tetapi seluruh umat Kanjeng Nabi? Kalimat ini atau perintahnya Kanjeng Nabi kepada Ummi Salamah atau kepada umatnya Kanjeng Nabi yang dilakukan jumroh pada malam hari itu jatuhnya setelah Kanjeng Nabi melarang untuk melakukan jumroh sampai matahari itu terbit. Ada larangan dulu baru kemudian muncul diperbolehkan. Hadis yang pertama tadi berarti tidak boleh. Dengan adanya hadis yang memperbolehkan ini berarti merubah makna yang tadinya tadullu alal haram bisa tadullu alal ibahah. Jadi yang dilaksanakan pada malam hari itu bukan berarti hukumnya haram, hukumnya diperbolehkan. Nah, itu jumhurul ulama memahaminya demikian. Status seseorang yang sedang melaksanakan haji dikatakan sebagai haji yang sah. Baik, selanjutnya wa'an Uzwat bin Mudarras radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatana hadza yakni bil Muzdalifah fawaqafa ma'ana hatta yadfa'u wa qad waqafa bi Arafata qabla dzalika lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafasahu. Rawahu al-khamsatu wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Urwah bin Mudarras radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man syahida sholatana hadza yakni bil Muzdalifah." Barang siapa yang ikut hadir sholat bersama saya di Muzdalifah ini, fawaqafa ma'ana, dan pernah wukuf bersama kami, hatta nadfa'a, sehingga sampai berangkat bersama ke Mina, wa qad waqafa bi Arafah, dan wukuf bersama di Arafah,
qabla dzalika lailan aw naharon, dan sebelum itu pernah nginep semalam sehari, faqad tamma hajjuhu, maka hajinya sudah dianggap sempurna. Wa madho tafasahu, dan dia sudah melaksanakan kewajiban haji. Rawahu al-khamsatu wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi yang digambarkan dalam hadis ini, waktu Kanjeng Nabi haji itu banyak sahabat, ribuan sahabat yang ikut. Pernah ketinggal mengucapkan lafaz talbiyah ketika sampai berada di sana misalnya. Bagaimana dengan haji saya? Nah, di sini Kanjeng Nabi mengatakan man syahida, bahasa Cerbonannya kan. Ente mau melu beli sholat bareng karo kita ning Musdalifah. Oh nggih, milet Kanjeng Nabi. Terus ente melu beli mabit ning Mina. Nggih, ngikut. Sampean melu beli wukuf ning Arafah karo kula. Oh milet, ya wis bakal mengkonon ente sah. Oh bakal mengkonon ente arane wis haji. Walaupun ente beli melu maca talbiyah waktu kula siwuk teng daerah niku misalnya. Lalu hadis selanjutnya wa an Umar radhiyallahu anhu qala innal musyrikina kanu la yufiduna ala hatta tatlu'u asy-syamsu wa yaquluna asyrik tabirun wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahum fa afadha qabla an tatli'a asy-syamsu. Rawahu al-Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa orang-orang musyrik kanu la yufiduna, itu tidak mau turun dari perbukitan untuk menuju Mekah. La yufiduna hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari itu terbit. Jadi sebelum matahari terbit, para orang-orang musyrik pada waktu itu tidak mau berangkat dari perbukitan turun kemudian menuju ke Mekah. Wa anna nabiyya, kata Sayyidina Umar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khalafahum, ingin membedakan dirinya dengan orang-orang musyrik. Fa'afadho qabla an tatli asyamsu, sehingga Kanjeng Nabi turun dari perbukitan itu sebelum matahari terbit. Jadi ada kebiasaan orang-orang musyrik di sana pada waktu itu tidak mau turun ke Mekah sebelum matahari terbit. Nah, kebiasaan itu dihindari oleh Rasulullah untuk menunjukkan bahwa saya harus beda dengan orang musyrik, orang-orang musyrik. Sehingga caranya apa? Caranya sebelum matahari terbit Kanjeng Nabi sudah turun untuk menuju Mekah. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Ibnu Abbas wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum qala lam yazal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yulabbiya hatta roma al-jumratal aqabah. Rawahu al-Bukhari. Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum, dua orang itu mengatakan lam yazal an-nabiyyu yulabbiya hatta roma al-jumrata al-aqabah. Nabi tidak pernah berhenti membaca talbiyah sampai dia melakukan jumroh Aqabah. Jadi yang dilakukan oleh Nabi ketika melaksanakan haji itu selalu talbiyah terus, tidak membaca yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu kemudian akan membaca yang lain atau berhenti membacakan talbiyah itu hatta jumrotal aqabah. Setelah melempar jumroh Aqabah, baru kemudian Kanjeng Nabi agak jarang atau tidak terus-terusan membaca talbiyah. Kanjeng Nabi ketika melaksanakan haji itu adalah membaca talbiyah, dan itu sampai melaksanakan jumroh Aqabah. Imam Syafi'i itu hukumnya adalah disunahkan untuk membaca talbiyah. Hukum kesunahannya membaca talbiyah itu sampai jumrotal Aqabah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu ja'ala al-bait an yasarihi
wa mina an yaminihi wa rama al jumrata bisab'i hasayatin wa qala hadha maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala bahwa Nabi meletakkan Baitullah di arah sisi kirinya dan meletakkan Mina di arah kanannya. Wa rama al jumrata bisab'i hasayatin. Dan Kanjeng Nabi melempar jumroh dengan 7 batu kerikil. Wa qala hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Dan Kanjeng Nabi mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana diturunkannya surat Al-Baqarah. Nah, dari hadis ini termasuk hadis asbabun nuzul yang kalau dalam ilmu tafsir itu asbabun nuzul, salah satu penyebab diturunkannya satu ayat itu bisa digambarkan atau bisa dipahami melalui hadis ini. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memiliki konteks-konteksnya tertentu. Ada konteksnya seperti apa? Bisa dipahami melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Tapi dalam konteks fikihnya sebagai dalil, karena ini kan judulnya kan min adillatil ahkam ini, kitab Bulughul Maram, jadi hadis-hadis yang dikumpulkan dan itu dijadikan sebagai adillatul ahkam, sebagai dalil-dalil hukum. Nah, karena seperti itu kita bisa membacanya bahwa waroma al-jumrata bisab'i hasayatin. Ini hadis yang dijadikan sebagai tumpuan para ulama untuk memutuskan, untuk memberikan pemahaman, menangkap pemahaman bahwa jumroh itu atau romyul jumroh, melempar jumroh itu dilakukan dengan menggunakan 7 batu, 7 kali dan ada 7 batu. Kenapa tidak 15 saja? Kenapa tidak 6 saja? Atau kenapa tidak sekali saja jumrohnya? 1 batu lempar sudah selesai. Kenapa tidak begitu? Ya karena ada hadis Nabi. Karena Kanjeng Nabi ngomongnya harus 7 kali. Atau 7 kali berdasarkan hadis ini. Nah, itu pemahaman dari para ulama. Syaratnya atau caranya untuk melempar jumroh itu dengan menggunakan batu dan seterusnya. Itu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.